Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Handayani dengan NIM 23034200002. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah umum pengantar ilmu pendidikan, dosen pengampu Bapak Imam Sofwan. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dan sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit materi, bahwasanya bahasa sebagai alat komunikasi, baik secara terlisan maupun tertulis. Ini adalah fungsi dasar bahasa yang tidak dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Setelah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status. Bahasa tidak dapat ditinggalkan. Ia selalu mengikuti kehidupan manusia sehari-hari, baik sebagai manusia anggota suku maupun anggota bangsa. Karena kondisi dan pentingnya bahasa itulah, maka diberi label secara eksplisit oleh pemakainya yang berupa kedudukan dan fungsi tertentu. Kedudukan dan fungsi bahasa yang dipakai oleh pemakainya perlu dirumuskan secara eksplisit, sebab kejelasan label yang diberikan akan mempengaruhi masa depan bahasa yang bersangkutan. Pemakainya akan menyikapinya secara jelas terhadapnya. Pemakaiannya akan memperlakukannya sesuai dengan label yang dikenakan padanya. Di pihak lain, bagi masyarakat yang dwibahasa atau dwilingual akan dapat memilah-milahkan sikap dan pemakaian kedua atau lebih bahasa yang digunakannya. Mereka tidak akan memakai secara sembarangan. Mereka bisa mengetahui kapan dan dalam situasi apa bahasa yang satu dipakai, dan kapan dan dalam situasi apa pula bahasa yang lainnya dipakai. Dengan demikian, perkembangan bahasa itu akan menjadi terarah. Pemakainya akan berusaha mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa yang telah disepakatinya dengan antara lain menyeleksi unsur-unsur bahasa lain yang masuk ke dalamnya. Unsur-unsur yang dianggap menguntungkannya akan diterima, sedangkan unsur-unsur yang dianggap merugikannya akan ditolak. Sehubungan dengan itulah, maka perlu adanya aturan untuk menentukan kapan, misalnya suatu unsur lain yang mempengaruhinya layak diterima, dan kapan seharusnya ditolak. Semuanya itu dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan pemerintah yang bersangkutan. Di negara kita itu disebut politik bahasa nasional, yaitu kebijaksanaan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pemecahan keseluruhan masalah bahasa. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki persamaan, yaitu sebagai bahasa persatuan atau bahasa komunikasi. Bahasa persatuan karena munculnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah pada saat Sumpah Pemuda. Di situ ada konsep persatuan yang dimunculkan, karena ketika itu bangsa Indonesia sedang membutuhkan persatuan itu untuk merebut kemerdekaan. Dan bahasa komunikasi adalah kelanjutannya setelah kemudian menjadi merdeka. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia, karena terdiri atas suku bangsa yang sangat banyak, maka bahasa ini sangat penting digunakan. Kedudukan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sama dengan bahasa resmi. Artinya, bahasa Indonesia ini digunakan dalam kaidah-kaidah resmi atau hal-hal yang sifatnya resmi di kenegaraan. Dari kedudukan ini, kemudian nanti muncul fungsi-fungsi bahasa. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ada 4. Fungsi yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Fungsi yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kemudian fungsi yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ini bukan hanya saat kemerdekaan saja, tetapi kita gunakan ketika dalam lingkup masyarakat ini juga sebagai pemersatu.
Mungkin tidak semua orang bisa menggunakan bahasa daerah tertentu ketika mereka pendatang. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, dan itu juga terkait dengan poin nomor 4, yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Jadi harapannya, bahasa Indonesia ini mempererat persatuan dan tentu saja tidak mengurangi fungsi bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa lain yang memang digunakan dalam hal yang sudah ditentukan. Dan yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ada 3 fungsi. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Ini sudah pasti digunakan dalam lingkup kenegaraan. Bahasa yang digunakan paling utama adalah bahasa Indonesia. Dan fungsi yang kedua, bahasa sebagai pengantar resmi di lembaga pendidikan. Jadi ketika kita mengajar, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya akademis, arahannya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Dan fungsi yang ketiga, bahasa resmi di dalam pengemban kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Jadi, bahasa Indonesia itu sebagai pengantar ilmu pengetahuan. Jadi, fungsinya adalah sebagai pengantar ilmu pengetahuan. Walaupun mungkin kalau ada misal mahasiswa yang kuliah di jurusan bahasa Indonesia, bahannya bahasa Indonesia itu sendiri. Tapi jika di luar bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia berfungsi sebagai pengantar ilmu pengetahuan untuk dapat digunakan dalam memahami, mengantarkan atau mengembangkan materi atau keilmuan tertentu. Misalnya, dengan penulisan karya ilmiah, itu artinya bahasa Indonesia mengantarkan pengetahuan pada bidang-bidang tertentu, dan itu terkait dengan fungsi bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.